Puji nama Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini pada hari Sabtu di ibadah pagi bersama Yesus, kita dapat kembali disatukan Tuhan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan naikkan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul melalui Google Meet ini, dan kami bersyukur buat hari yang baru ini ya Tuhan. Istimewa Engkau anugerahkan untuk kami dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, sucikan kuduskan kami semua, urapi kami Tuhan dalam peran kami masing-masing, Tuhan yang mengurapi, dan kami yakin Engkau hadir dan Engkau melawat kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tim pelayan dan juga hamba-Mu Bapak Gembala yang nanti akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kami yakin pengurapan-Mu ada atas kami semua, khususnya pada beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau beracara pada pagi hari ini. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Istimewa, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua, saudaraku. Karena hari ini tepat pada tanggal 16 Oktober, hari ulang tahun Jemaat GKT Gresik dan juga Surabaya. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia
mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Dia, karena semua ini adalah anugerah-Nya, kemurahan-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan pujikan bersama pertolongan-Mu begitu ajaib. Kita akan naikkan dari refnya. Kita yakini pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau telah memikat hatiku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi buat setiap apa yang Kau anugerahkan pada kami. Haleluya. Pagi ini adalah berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa karena kami, Tuhan berikan umur, berkesempatan melayani Tuhan di dunia ini. Namun kami juga dapat berkata, mereka semua yang sudah mendapat panggilan pelayanan di sorga juga jauh lebih beruntung daripada setiap kami yang tentu masih harus berjuang lagi. Namun jika kami hidup, maka hidup kami akan gunakan untuk memuliakan Engkau. Dan perjalanan yang tidak mudah ini, kami akan tetap merasakan jaminan Tuhan. Karena Tuhan memberikan perlindungan buat setiap kami. Untuk itu, di dunia kami tidak gentar. Ketika kami tinggalkan dunia pun kami bersukacita. Dimanapun kami berada, selalu bersama Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama di atas segala nama itu. Haleluya, semua katakan amin. Selamat pagi, shalom. Pagi bersama Yesus. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buat orang beriman tidak ada bedanya, ya. Hidup mati sama bersama Yesus. Karena awalnya tujuan penciptaan itu manusia ada selalu bersama Yesus. Sesaat terpisah karena dosa, maka roh manusia terpisah dengan roh Allah. Tapi Yesus berkarya, ya, firman datang ke bumi, ke dunia, dan membuat hubungan ini kembali seperti semula, ya, bersama Yesus. Kita tidak pernah ditinggal, Immanuel selalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau hidup ini bersama Yesus, maka ya, waktu orang percaya mati, dikumpulkan Allah, ya, bersama Yesus. Jadi nggak ada beda. Maka selagi kita masih hidup, kita memuliakan Dia, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya akan bacakan sekelumit kalimat doa dari Tuhan Yesus di Yohanes 17. Ya, waktu Yesus mengucapkan doa, itu sebetulnya Dia ingin memberikan satu ungkapan, ya, maksud dari kedatangannya ke dalam dunia ini. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengungkapkan, Dia berdoa, ya. Dia menunjukkan ini cara orang yang sungguh-sungguh hidupnya dalam jaminan sorgawi itu. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 17 ayat 15 dan 16, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Puji Tuhan, ya. Maka ayat ini sekaligus dalam ungkapan doa itu Tuhan ingin memberitahu kepada kita semua bahwa satu, ada perlindungan buat orang yang berlindung kepada Dia.
Loh, enggak semua orang, Pak. Enggak. Ya, enggak. Maka orang yang berlindung kepada Dia, kepada Yesus Tuhan kita, dia dilindungi. Iya, pengacara, pembela, lawyer. Ya, dia sebagai apa? Pembela. Tetapi membela siapa? Membela yang minta dibela. Nah, jadi dia pembela. Dia ada di tengah-tengah kita, umpamanya di tengah banyak orang. Apakah semua orang itu terbela? Tidak. Ya, orang yang memohon untuk dibela, bahkan memberikan surat kuasa, ya, kepada lawyer, kepada pembela atau kepada penasihat hukum, ya, menyerahkan seutuhnya, sepenuhnya, ya, di dalam pembelaan dari sang pembela itu sendiri. Begitu juga saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang ada dalam jaminan sorga. Nah, tapi diberitahu juga kepada kita, kamu itu bukan dari dunia lagi. Wah, ini nggak bisa dimengerti oleh cara berpikir sekuler yang belum bertobat. Iya kan? Gimana, kami kan masih di dunia, Pak. Makanya lanjutannya, ya kami ini masih ikut ya aturan-aturan duniawi. Kami juga masih ikuti budaya duniawi. Kan kami masih di dunia. Nah, di situ jebakan Batman. Orang kalau sudah kena jebakan Batman, ya, cara berpikirnya salah semua. Iya kan? Jadi di sini Tuhan sedang bicara, kamu ini secara fisik masih di dunia. Tetapi rohmu sudah connect dengan sorga. Rohmu udah nempel. Rohku, roh Tuhan, roh kudus udah nempel ada di dalam kamu. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya Tuhan untuk meyakinkan bahwa orang yang bersama Yesus, dia tidak pernah sendiri. Yang setuju percaya katakan amin. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Pak, semua orang Kristenkah bersama Yesus, dijaga Yesus? Enggak juga. Nah, ini saya mesti berkata jujur. Kristen kan macam-macam. Kalau Kristennya masih label KTP, label agama saja, ya dia tidak mengalami jaminan sorga. Iya kan? Bagaimana disertai Tuhan? Siapa yang disertai? Yang rindu disertai. Iya, seperti tadi, siapa yang dibela oleh pembela? Yang meminta dibela. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang dilindungi Tuhan? Yang selalu butuh Tuhan. Tiap pagi, siang, sore, aku mau bersamamu, Tuhan Yesus. Ya, nah, orang yang begitu akan dibela, akan dilindungi. Apanya? Seluruh keberadaannya, rumah tangganya. Kalau rumah tangganya juga minta dilindungi oleh Tuhan. Iya kan? Kalau rumah tangganya setiap pagi, setiap siang, kapanpun, dimanapun, suami istri berdoa, anak juga sinergis dengan orang tua, berdoa, ya, selalu berharap naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Saya percaya, ya, berbagai macam hiruk pikuknya dunia tidak akan dapat merusak rumah tangga yang selalu rindu dalam lindungan Tuhan. Ya, apalagi Tuhan lindungi ekonomi kami. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, apa ekonomi itu? Ya, rezeki. Kalau saudara selalu bergantung bersandar Tuhan, ya, rezeki akan selalu diberi. Ya, itu pasti. Cicak, semut, kecoa, kalajengking, ya, kadal, semua dapat rezeki. Yang hidup di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, dia dapat rezeki. Masakan engkau anak-anakku, kata Tuhan, tidak diberi rezeki. Iya, ya Pak, tapi kami masih sedang menghadapi masalah di dalam pekerjaan kami. Mungkin saja, ya, mungkin saja.
Ya, jangan lagi yang merasa bermasalah. Ada banyak orang yang dalam pekerjaannya ya masih masa aktifnya belasan tahun. Tidak jarang khawatir nanti kalau pensiun gimana? Kalau sudah purna tugas gimana? Ya. Nah, saudara-saudara, saya pernah menjumpai orangnya sudah wafat. Ya, dulunya bukan di gereja kita. Jabatannya direktur, umur belum genap 50 tahun. Ya, sarjana pula. Ya, saudara-saudaraku, ini kasih Tuhan. Datang dalam keadaan tertindih beban yang berat. Ya, ujung-ujungnya apa? Ketakutan. Ya, sekarang kami ini serba kecukupan. Ya, dan kami mengalami semua yang baik. Bagaimana nanti kalau saya sudah purna tugas? Coba, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Lantas saya tanya, Anda ini tugas di tempat pekerjaan ini Pak, masih berapa lama lagi Pak? Ya 15 tahun. Coba, pensiun kurang 15 tahun. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, depresinya itu sekarang. Nah, kan rugi besar. Kenapa? Khawatir. Begitu ada kekhawatiran, iblis masuk, merongrong. Orang ini Kristen sejak lahir. Bahkan waktu gitu sudah mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli, saudaraku. Saking Kristennya. Coba bayangkan. Iya. Tapi akhirnya apa? Dia terjerat kepada dukun-dukun. Nah, begitu saya lihat kondisi seperti itu, ya, auranya, ya, energinya bukan energi Eden, ya, tapi edan, bukan energi sorga, tapi energi gelap. Saya langsung bilang, sampean pergi ke dukun ya, gitu, ya. Sudah enggak bisa berkelit dah mas saya, ya, karena ada Yesus kan. Nah, langsung dia tunduk diri, dia bilang, iya Pak Pendeta. Gitu. Dia jawabnya, iya Pak Pendeta. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah, mau nggak itu jimat-jimatnya dibawa? Store aja ke sini, ya, ke gereja, ke pastori. Iya Pak Pendeta. Itu udah dibawa saudaraku segini, ya. Nah, ini semua yang ada di rumah ini Pak Pendeta. Itu berapa tahun silam, saya masih ingat ya. Namanya dokter, itu ngadepi pasien macam-macam case-nya kan. Nah, kliennya itu macam-macam gitu. Begitu dari situ kayaknya ya oh gitu ya. Saya masih ngomong lagi, di kantornya Bapak ini masih ada gitu. Dia kaget ya. Dia kaget. Nah, ayo dilaci, betul enggak? Iya Pak Pendeta. Saya tanya balik iseng, kenapa kok begitu? Iya saya takut karena jabatan saya ini ya bukan cuma becek. Oh becek ya. Oh basah bahkan ya. Terus diincar oleh banyak orang. Saya khawatir kalau bagaimana nanti saya dijegal. Nah, orang takut dicekel berlindung sama dukun, ya. Perginya ke orang pinter kan kebanyakan. Nah, orang yang pergi ke orang pinter tuh berarti orang bodoh. Iya, biasanya kalau orang merasa pinter, dia tidak akan mau dia datang ke orang pinter karena dia merasa diri pinter, ya kan. Kalau ada orang datang ke orang pinter berarti dia ya bodoh. Bintobok. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu yang ngomong gitu siapa? Firman Tuhan loh ada. Ya terkutuklah engkau jika engkau pergi ke ahli jampi, nujum dan sebagainya. Alkitab firman Tuhan berkata. Ya, tapi kan orang-orang umum Pak pakai begitu ya biar orang umum kan kita tidak boleh mencampuri orang lain ya. Tapi orang umum yang hari ini dengar firman, sadar, ya tinggalkan orang pinter. Ya cari siapa? Tuhan Yesus gitu. Nah orang itu begitu udah datang dia bawa lagi. Diambil semua. Saya bilang enggak usah takut. Ya enggak usah takut. Kita berlindung aja sama Tuhan. Nah bersama Yesus tuh segalanya gitu. Udah bawa terjadi proses pemulihan ya, terjadi proses pemulihan.
ya bertobat, dia berbakti terus dengan firman, ya. Saudara-saudara masih ingat saya waktu itu, bahkan kemudian minta rumahnya juga dipakai untuk ibadah, ya, baktian. Nah, sampai kemudian lama, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya dengar, ya sampai lewat pensiun, ya lewat pensiun lama berapa tahun, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru wafat. Nah coba, wafatnya saya imani aja, udah dia dalam Tuhan, udah lepas dari kuasa dukun, kuasa gelap. Andai kata orang mati dalam praktek perdukunan, ya dia langsung disaut, ya, dipegang, ditarik sama siapa? Yang dimintai. Ya kalau saudara minta sama Tuhan, waktu-waktu kita disambut sama Tuhan. Tapi kalau orang minta sama setan, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setan mau melakukan banyak hal. Mau menyiksa, ya, rohnya, mau menyiksa jiwanya, mau menyiksa tubuhnya dengan berbagai macam cara. Nah, karena apa? Iblis itu maunya mencuri, membunuh, kemudian apa? Membinasakan. Maka yang dengar firman, hari ini jangan ada yang masih, ya, kecipratan di rumahmu, di hidupmu. Ada praktek-praktek perdukunan, perjimatan. Iya Pak, tapi itu yang memberitukan sesepuh saya Pak. Ya bahkan orang tua saya, mbah, opa, opung, dadong. Ya, gimana ini Pak? Ya, kamu mau selamat atau tidak pertanyaannya. Ya, Yesus hari ini berkata, kamu mau selamat, kamu mau jalan bersama aku. Ya, maka aku Yesus tidak bisa disekutukan dengan kegelapan. Ya, bukan Yesus tidak berkuasa, ya, terhadap kuasa gelap, tetapi Yesus tidak pernah maksa orang. Karena orang itu diberikan free will, ya, hak untuk memilih, menentukan, memiliki kehendak bebas. Supaya jangan sampai kemudian kita itu dipaksa oleh Tuhan. Tuhan konsisten, ya. Dan itu cepat buka hati. Kalau masih ingat, wah ada peniti ini dulu, ada japa mantranya, ada peniti bertuah. Masa ada sih Pak peniti bertuah? Nah, ada aja, ya. Bisa aja HP yang dipegang itu HP yang bertuah. Iya. Ya memang tua sekali Pak, sudah 20 tahun Pak, itu lain persoalan. Iya, itu lain persoalan. Itu saya namakan HP jadul. Tetapi kalau HP bertuah itu, ya, ini supaya kalau kamu pakai kerja, nanti tiap kali kamu connect dengan seseorang, kamu call orang, kaitan kerja supaya lancar. Itu HP ini ya harus dibereskan. Iya. Nah, Pak, apa HP-nya ada setannya? Bukan. Yang megang itu hatinya dipegang setan gitu loh. Ya, jadi mesti jelas. Masa setan doyan HP? Bukan, yang doyan HP tukang copet. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi setan tidak doyan HP. Tetapi kalau HP itu masih, ya, ada pengaruh dari, iya, japa mantra ilmu magicnya, itu hati orang yang pegang itu, ya kemudian dicengkerem sama kuasa gelap. Tiap kali dia pegang HP yang dia pikir, wah ini pasti mau. Barang 1 juta ditawarkan, ya ini untuk kamu, ya 15 juta gitu. Kita maunya itu mensuges orang, oh ya gitu. Ya itu mungkin terjadi karena pembelinya ya doboknya bukan main. Tapi sekarang kan ya orang pinter-pinter kan gitu. Nah jadi saudara-saudara nggak boleh Pak barang murah dijual mahal. Boleh-boleh saja tapi nggak usah pakai kuasa gelap. Doakan aja Tuhan supaya ini rumahku laku mahal, tanahku laku mahal, kendaraanku laku mahal. Boleh-boleh saja berdoa. Iya kan? Boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana Tuhan menjawabnya nanti haknya dia dan itu selalu yang terbaik.
Pak, ternyata waktu tanah pertama saya jual itu tidak semahal yang saya harapkan umpamanya gitu. Oh ya udah tenang aja. Mungkin nanti tanah berikutnya itu yang lebih mahal gitu ya. Ya, lah kalau tanah yang berikutnya habis juga gimana Pak? Ya itu tanah belakang rumah itu loh. Ya, ya, yang mana Pak? Kuburan dijual. Iya, ya. Jadi saudara-saudara kadang-kadang orang itu kan selalu memformulasi Tuhan harus nuruti sesuai doa kita. Jangan. Ya jangan. Jadi ketika Tuhan memberikan keputusannya karena kita menyerahkan semua kepada Dia, selalu keputusan Dia yang terbaik. Tapi tidak salah, kita tetap berusaha. Ya, kita tetap ya mengoptimalkan potensi yang diberi Tuhan. Tidak boleh kemudian ya kita bergantungnya sama Tuhan itu pasif. Tidak begitu ya. Mujizat terjadi kadangkala harus ada tindakan penyangkalan diri dan pikul salib. Itu juga kadang terjadi. Kayak perempuan janda di Sarfat, iya kan? Nah, itu pendetanya beriman tuh Elia itu ya, datangi janda minta makan. Kalau jandanya ya kaya raya punya restoran gitu ya enggak susah lah ya. Ya datang di situ, tolong disiapin saya 5 porsi gitu. Ya kemungkinan enggak oke-oke saja. Tapi ini bagaimana seorang hamba Tuhan disuruh mendatangi janda yang ya hari ini makan besok mati gitu kan. Ya tapi ini seorang yang beriman. Ya hamba Tuhan ini datang. Nah kita tahu semua ceritanya. Janda ini punya sedikit tepung dan ya minyak. Oke. Karena engkau yang memerintahkan aku lakukan ini. Nah itu gambaran Kristen sejati. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kadang kita dihadapkan sesuatu yang tidak sama dengan pikiran kita. Tapi apa yang terjadi kita semua tahu. Janda dan anaknya laki-laki itu ya dipelihara Tuhan. Nah, makanya hidup orang kalau mau berlindung ekonominya ke Tuhan ya seperti itu. Serahkan selalu di hadapan Tuhan, ini loh Tuhan, aku kondisiku gini gitu ya. Engkau yang campur tangan. Nah, maka berbahagialah orang yang bersama Yesus akan menikmati kekayaannya Yesus. Yesus tidak pernah ya defisit persediaannya. Ya Pak, dia kan kaya rela jadi miskin untuk itu. Dia menyediakan persediaan buat saya dan saudara. Gitu ya. Ya tidak harus kemudian Yesus kaya jadi miskin supaya saya miskin itu jadi kaya raya. Nah ini juga ketamakan ya, itu tamak. Ya nanti kalau sebegitu hatimu tidak melekat ke Tuhan. Tapi hatiku melekatnya sama apa? Sama harta, sama capean. Ya, jangan kalau sampai kita berubah setia, kita tidak mencintai Tuhan Sang Pemberi, tapi mencintai pemberiannya. Maaf ya, saya pakai istilah rada kurang enak. Itu cinta pelacur. Ya, itu cinta pelacur. Ya, tidak mencintai pemberi, tetapi pemberiannya. Nah, jadi gereja itu bukan pelacur, anak Tuhan itu bukan pelacur, tetapi kekasih Tuhan Yesus. Nah, itulah kekasih. Saudaraku, calon mempelai Kristus. Itu semua ada ayatnya. Itu sebabnya pagi hari ini, pagi bersama Yesus. Yuk kita beralih ke Mazmur 5, 12, 13, akhir dari renungan ini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Haleluya ini. Ya, mari kita berlindung sama Dia. Ya, seperti Tuhan katakan, ya, lindungilah ya dari yang jahat. Ini. Lindungilah selama di dunia. Nah ini, loh Pak, kalau sudah nggak di dunia, nggak perlu pelindungan lagi. Kan kita di tempat yang aman, iya kan? Kita bersama terus dalam suasana yang luar biasa. Di dunia ini kita masih dikelilingi singa mengaum-aum. Jangan biarkan kekhawatiranmu itu mencekam. Khawatir tentang kesehatan hidupmu, khawatir tentang hari esokmu, khawatir tentang hari tuamu, ya, khawatir tentang hartamu. Ini semua tanggalkan.
Hidup itu nikmati dengan penuh syukur, ya. Dikatakan di sini bersukacita itu jadi awet. Berkat Tuhan berkesinambungan. Kalau apa? Kita berlindung kepada Tuhan, ya. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Kasih Tuhan sungguh-sungguh. Walau permintaanmu belum terkabul, ya kasih Tuhan, serahkan hidupmu. Puji Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Saya berdoa yang di depan saya ini semua, yang lagi join kapanpun, engkau adalah orang benar. Karena engkau datang kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan kepada dukun, orang pinter, ya ahli nujum dan lain sebagainya. Engkau sandar kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Maka engkau yang ada di dalam Yesus, engkau ada dalam kebenaran. Engkau menjadi orang benar, ya, yang senantiasa menerima berkat, puji Tuhan. Kalimat terakhir, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Waduh, itu yang menjadi jaminan hidup kita, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya jangan pernah lupa ini. Yuk, engkau yang ada di rumah, engkau yang sedang dalam perjalanan, saya lihat di monitor ini, ya. Berangkat ke pekerjaan, kedinasan. Tuhan senantiasa menyatakan naungan perlindungan bagimu jika kamu berlindung kepada Dia. Tuhan memberkati semua orang yang bersama pagi bersama Yesus. Tuhan memberkati kita. Nyanyi satu pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Tuhan Inilah hidupku. Ku Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanmu menjadi milikmu. Jadikan kami terang Terangmu di tengah gelapnya dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah gelapnya dunia, membawa
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bahkan pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur. Hamba-Mu tergerak mendoakan untuk setiap keluarga yang ada di dalam akun, yang ada di ibadah pagi bersama Yesus. Hamba serahkan di akun yang ada di tim admin. Semua ya Tuhan, divisi-divisi yang ada di Tabernakel, Gereja Kemah Tabernakel. Dengan penuh syukur hari ini kami memasuki hari ulang tahun yang ke-38. Tuhan, karena kami berlindung kepadamu, maka gerejamu ini dalam lindungan naungan-Mu. Bahkan Tuhan menyatakan banyak hal yang terus sedang Tuhan kerjakan. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib Tuhan nyatakan, haleluya, di kota tercinta kami. Bahkan di kota Surabaya juga. Engkau akan terus berkarya. Kami yakin dan percaya Engkau adalah kami yang dahsyat luar biasa. Engkaulah yang membuat semuanya ada. Dan yang ada akan terus di dalam berkat kuasa Tuhan. Sehingga melalui Gereja Kemah Tabernakel Gresik, Surabaya, Tuhan, sinar terang-Mu akan terus dapat menjangkau. Ya Tuhan, setiap mereka yang ada masih di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, campur tangan dan memberkati. Kami berdoa untuk anak-Mu Eliezer. Demikian juga Agung family, keluarga Agung. Angel Teresia, Bambang Haryanto, Bayu Bintang, Soda Laksono Wedi, oh haleluya, Claudia Simatupang, Daniel SG, Deborah Ari Susanti, Deborah Sandra, Diana Utami, Didik, dan Mimi, Dwi Winarse, Eko Imam. Semua keluarga ini dalam berkat kuasa Tuhan, dalam anugerah-Mu. Dan Tuhan terus campur tangan, perlindungan-Mu nyata. Demikian juga untuk Erika New, Endang Sulianti, Endang Retno, Vince Menagan, ya Tuhan, Francisca, Anjan Gerard Ganteng, haleluya. Tuhan, Engkau mengenal setiap orang yang ada di dalam akun-akun ini. Chris Yolanda, 12, Grady Raisa, setiap pribadi keluarga ada dalam berkat Tuhan. Doa-doa mereka dijawab oleh kemurahan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hari ini 16 Oktober, ya Tuhan, 2021 ada di dalam jawaban Tuhan. Helena Elsandi, Hiskia Kristiawan, Irlansia Samsung, Ishak Purwoto, Iwan Agus Krisyono, Julian Yap. Tuhan, orang-orang kekasih-Mu ini semua dalam lawatan, dalam naungan, dalam jaminan Tuhan. Anak cucunya semua terpelihara di dalam kasih Tuhan. Kardi Sukardi, Kasno Roland, Kusriyadi, Pak Lausi, Mary, Lukas Susanto, Maria Dewi, Mia, Miske Bororing, Mina, Murni Hati, Muspini Paito. Tuhan, semua dengar doanya. Tuhan jawab permohonannya. Semua ada dalam berkat Tuhan. Dan di antaranya ada yang sedang menerima perawatan di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Orang yang bersama Yesus hidupnya selalu terjamin. Bahkan kami semua sampai di sorga terjamin
di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Demikian juga Neri Kristina, Nestri Rahayu, Nini Wardani, Novan Herlina, Olwin Huta Barat, Pipit, Sri Wahyuni, Priskila Kristiani, Pursuko. Tuhan, Kau mengenali tiap-tiap ada di balik akun ini, pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan jawab doanya dalam nama Yesus. Haleluya. Takkan pernah dibiarkan orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, yang berlindung dilindungi, yang berharap pembelaan pasti dibela oleh Tuhan. Demikian juga Ria Darmayanti, Ripka Angela, Robi Bran, Roni, Ratu Lohoren, Roslin Gultom, Serlin 01, Setio Susilo, Sima Tupang, Pang Jimer. Semua Tuhan, anak-anak-Mu ini di tempat dekat, di tempat jauh, semua dipelihara, ditolong, dijagai, haleluya, di dalam nama Yesus. Sri Warnani, Suwati Yohana, Titin Yuliana, Tri Andayani, Triman Nurhadi, Vera Clara, Vera Kusuma, Win Winarni, Yedidio, Purwo, Johana Wahyu, Yohanes Sutrisno, Yosua Dimas Piki. Tuhan, masih mungkin terselip untuk kami tidak menyampaikan, mengucapkan atau membacakannya. Engkau mengenali satu persatu. Dan bahkan hamba-Mu yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan sanggup mengabulkan doa-doa melampaui dari apa yang bisa kami doakan. Haleluya. Rahmat anugerah Tuhan menjagai, melindungi, melingkupi. Bahkan kami berdoa untuk seluruh keluarga besar kami. Ya Tuhan, warga gereja Kemata Penakel Gresik Surabaya, ataupun setiap keluarga besar dalam iman kepada Yesus, dari latar belakang gereja masing-masing apapun mereknya, namun yang setiap kali bergabung dalam ibadah Google Meet ini, Engkau mengenali satu persatu, Engkau melawat, ya Tuhan, ke kediaman mereka satu persatu. Dan Tuhan menjawab, Tuhan memberikan seperti kata-kata doa. Engkau melindungi, menjagai, dan Engkau terus meyakinkan bahwa kami ini bukan orang dunia lagi, tetapi kami sudah jadi milik Tuhan, warga sorga yang masih sesaat transit di dunia. Namun perjalanan kami jelas menuju sorga, dan kami mau hidup terus dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, rahmat berkat Tuhan turun atas semua umat-Mu. Segala yang baik Engkau sediakan buat setiap umat-Mu pagi hari ini. Sehati kami sepakat berdoa untuk Indonesia. Negara dan bangsa kami diberkati Tuhan. Turut mensyukuri karena pelaksanaan PON di Papua sudah selesai berjalan dengan baik. Kami yakin tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Doa umat-Mu Engkau dengarkan. Terima kasih Bapa, Presiden dan semua pembantunya. Semua ada dalam jaminan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, segala hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami yakin Engkau selalu mengiring kami dan menyinari kami dengan wajah-Mu dari sekarang ini bahkan selamanya. Hingga Maranatha, Tuhan, Engkau datang ke dunia guna menjemput dan menghantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin, amin, amin. Selamat pagi keluargaku semua, pagi bersama Yesus.
selalu melimpah rahmat anugerahnya buat kita semua. Dan selamat merayakan ya ulang tahun jemaat Gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya 38 tahun ya. Kita rayakan dalam doa. Mohon maaf jika mungkin ada akun saudara yang tidak terpanggil. Ya, memang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, dan saya masih kurang sempurna. Haleluya, puji Tuhan.